Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sri Adinda Putri dengan NIM 22029046. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika yang bernama TAPITI atau Taman Pitagoras Trigonometri dengan dosen pengampu Ibu Trisa Gustiamanda SPD MPD. Baiklah, kita akan membahas tentang laporan media pembelajaran matematika Taman Pitagoras Trigonometri atau TAPITI dengan dosen pengampu Bu Trisa Gustiamanda SPD MPD. Soalnya saya sendiri Sri Indah Putri 22029046. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Berbagai perubahan dalam abad 21 menghadapkan pendidikan Indonesia dengan sejumlah tantangan dan peluang. Kemudahan akses dari berbagai pusat pembelajaran menempatkan guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, sekaligus menuntut kreativitas guru untuk menghadirkan berbagai sumber belajar dalam pembelajarannya. Sejalan dengan itu, kurikulum sekarang yang masih terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu memberikan ruang kreativitas yang lebih besar bagi guru. Guru perlu mengubah cara-cara mengajarnya yang konvensional dengan cara-cara baru yang dapat menarik minat belajar siswa. Guru perlu menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak yang besar di abad 21 ini. Dengan berbagai kemudahan akses di sekitarnya, salah satu cara menyajikan pembelajaran berbeda dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Oleh karena itu, bijaklah seorang guru yang mencari cara atau media yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi-materi pelajarannya, terutama pada materi yang kompleks. Trigonometri merupakan salah satu materi yang dibelajarkan di kelas 10 sekolah menengah atas dan menjadi salah satu materi matematika yang sulit dipahami peserta didik. Kesulitan yang dihadapi mereka disebabkan oleh karakteristik dari materi trigonometri sendiri. Materi ini mempunyai rumus dan penurunan rumus yang banyak dan kompleks. Selain itu, peserta didik juga dituntut untuk menghafal sejumlah nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa dan sudut berelasi karena akan seringkali digunakan yang selanjutnya menjadi dasar dari pelajaran trigonometri tingkat lanjut. Nilai perbandingan trigonometri juga sering digunakan pada bidang ilmu fisika. Di pelajaran fisika, nilai perbandingan trigonometri digunakan hampir di semua materi. Antara lain, gerak parabola, gaya, usaha, dan energi, dinamika, dan rotasi gelombang bunyi, serta gelombang elektromagnet. Hal ini menunjukkan urgensi materi trigonometri sangat besar. Oleh karena itu, penanaman awal materi matematika di kelas 10 harus menjadi dasar yang kuat bagi peserta didik. Selain itu, guru perlu menarik minat siswa untuk belajar trigonometri dengan cara berbeda, menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan memperhatikan kebutuhan untuk memahami materi trigonometri serta masalah-masalah yang dihadapi siswa, karena karakteristik materi ini sering mendorong penulis untuk membuat suatu media yang dapat membantu siswa memahami nilai perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa, dan sudut berelasi. Media ini diberi nama dengan TAPITI. TAPITI adalah kepanjangan dari Taman Pitagoras Trigonometri, karena pada dasarnya media ini berbentuk lingkaran satuan. Sebenarnya itu tujuan. Yang pertama, membantu peserta didik memahami konsep perbandingan trigonometri menggunakan media TAPITI. Kedua, memahami konsep dasar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, membantu guru dalam menyampaikan materi perbandingan trigonometri. C. Manfaat. Media TAPITI dan juga makalah ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat, terutama bagi penulis sendiri sebagai calon guru matematika, dan guru lain untuk dapat membuat media yang menarik agar meningkatkan minat siswa dalam belajar dan kemampuan dalam berpikir logis dan kritis. Bab kedua, pembahasan. Pertama itu kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi atau IPK. Pada kali ini, saya mengambil yaitu KD 3.7, yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan IPK-nya 3.7.1
Menentukan perbandingan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring untuk suatu sudut lancip pada suatu segitiga siku-siku. 3.7.2 menjelaskan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. 3.7.3 menentukan nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Poin B, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menguasai konsep dasar trigonometri termasuk perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep trigonometri untuk menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku secara konkret. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dengan jelas konsep perbandingan trigonometri tersebut dalam konteks segitiga siku-siku. Yang kelima, peserta didik dapat menggunakan rumus trigonometri dengan benar untuk menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang keenam, peserta didik mengembangkan keterampilan perhitungan siswa dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri. Poin C, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu alat, ada gunting, pisau, cutter, mistar, pensil, double tip, lem kertas, dan lem tembak. Bahan yang digunakan akrilik ukuran 50 x 70 cm, styrofoam, karton jerami, stik es krim, kertas karton, kertas marmer, dan cat akrilik. Yang D, langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kedua, lukislah lingkaran pada styrofoam dengan jari-jari 16 cm. Yang ketiga, potong pola lingkaran tersebut menggunakan cutter. Keempat, lapisi lingkaran dengan menggunakan kertas karton hitam. Kelima, desain dan cetak angka derajat 0 sampai 360, pecahan, tanda panah, dan busur, lalu gunting semua desain tersebut. Tempel angka derajat yang sudah dicetak pada styrofoam dan potong sesuai polanya. Ketujuh, tempel gambar busur tepat di bagian tengah lingkaran yang sudah dibuat sebelumnya. Kedelapan, tempelkan lingkaran dan angka derajat tersebut pada akrilik dengan menggunakan lem tembak. Kesembilan, desain tulisan tapiti dan cetak serta gunting sesuai pola. Lalu tempelkan pada styrofoam agar lebih kokoh dan juga tempelkan pada akrilik. Ke-10, desain tulisan sinus, kosinus, tangen, dan yang lain-lainnya dan gunting semuanya serta rekatkan pada karton jerami. Ke-11, pasang tanda panah tepat di tengah atau titik pusat lingkaran dan tempelkan angka pecahan yang sudah dicetak sebelumnya. Ke-12, buat 3 buah segitiga sesuai dengan jarak sudutnya dan beri warna sisnya menggunakan cat akrilik sesuai dengan ketentuannya. Ke-13, tempelkan desain sinus, kosinus, dan yang lainnya pada akrilik. Ke-14, cari dan cetak hiasan yang menarik lainnya agar media menjadi lebih bagus dan tempelkan pada akrilik. Ke-15, media pembelajaran matematika siap digunakan. Poin E, tentang cara penggunaannya. Pertama, tentukan sudut yang ingin dicari, sinus, kosinus, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Kedua, putar tanda panah atau jarum ke arah sudut yang telah ditentukan. Ketiga, ambil segitiga yang cocok dengan besar sudut yang terbentuk oleh tanda panah tersebut. Keempat, lihat rumus. Misalnya, kita mencari sinus, rumusnya sama dengan biru per merah. Berarti, lihat berapa angka yang ditunjuk oleh warna tersebut. Kelima, lakukan perhitungan sesuai dengan angka yang ditunjuk pada kotak hasil. Selanjutnya kita masuk ke medianya. Selanjutnya kita akan membahas cara penggunaan media tapiti atau taman Pythagoras trigonometri. Di media ini sudah ada petunjuk penggunaan tapiti, ada beberapa langkah, dan juga ada rumus-rumus untuk mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di sini juga terdapat 3 buah segitiga siku-siku, di mana syaratnya sisi berwarna hijau selalu bertepatan dengan sumbu X-nya. Jadi posisinya selalu seperti ini, bertepatan dengan sumbu X-nya. Dan juga untuk sisi miring atau warna merah ini sama dengan panjang jari-jari lingkaran atau bernilai 1 satuan. Jadi kita misalkan untuk contoh soalnya.
Soalnya kita akan mencari sin dari 45 derajat. Sin dari 45 derajat. Nah, di sini panah ini kita arahkan ke 45 derajat. Lalu kita pilih segitiga ini, yang mana yang cocok dengan segitiga yang terbentuk di kartesius ini, media ini. Kita pilih, dan ini pas dengan segitiga yang terbentuk. Lalu kita lihat sin ini kan rumusnya depan per miring. Depannya yaitu warna biru, berarti setengah akar 2. Sinnya kita tempel nih di sini, sinnya berarti setengah akar 2. Lalu kan sudah dibilang sebelumnya kalau yang warna merah ini nilainya 1 satuan, di setengah akar 2 miringnya bernilai 1. Berarti sin dari 45 derajat adalah sin akar 2 dibagi 1 sama dengan setengah akar 2. Jadi sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, seperti itu untuk mencarinya. Baik, contoh soal selanjutnya, kita mencari sekan dari 135 derajat. Caranya juga sama dengan sebelumnya, yaitu pertama kita arahkan panahnya ke 135 derajat. Lalu kita pilih segitiga yang sama. Ini kita bentuk. Lalu ini juga tidak. Kita sesuaikan. Ingat yang hijau ini berkaitan dengan sumbu X-nya. Nah, kan sesuai dengan yang terbentuk. Lalu kita lihat rumus dari sekan adalah miring per samping. Miringnya ini berarti miring bernilai 1 satuan. Jangan lupa dengan ditempel mencari sekan bernilai 1. Lalu sisi dia sekan berarti miring per samping. Nah, sampingnya ini warna hijau berarti negatif setengah akar 2. Dan negatif setengah akar 2. Nah, dapatlah hasilnya negatif akar 2. Jadi, nilai dari sekan 135 derajat adalah negatif akar 2. Jadi sekianlah cara penggunaan media pembelajaran TAPITI. Poin F, kelebihan dan kekurangan TAPITI. A. Kelebihan. 1. Dikarenakan bentuknya menarik dan unik, dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran. 2. Peserta didik tidak hanya mengerti sebatas materi saja, tetapi ada modal nyatanya sehingga memudahkan siswa dalam memahaminya. 3. Meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang B. Kekurangan media ini. Media pembelajaran yang dibuat dalam ukuran yang tergolong tidak besar, sehingga kurang efektif dalam menjelaskan kepada siswa dalam jumlah yang banyak, tapi lebih efektifnya dalam penjelasan kelompok-kelompok kecil. Bab ketiga, penutup. Yang A. Kesimpulan. Ada 6 perbandingan atau rasio trigonometri yang menghubungkan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudut dalam segitiga. 6 perbandingan tersebut adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Adapun rumus perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku yaitu kotangen ada samping per depan, sinus depan per miring, kosinus samping per miring, tangen depan per samping, kosekan miring per depan, sekan miring per samping. Yang B saran. Sekianlah video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan terima kasih untuk yang sudah menonton.